Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen kelas B kelompok 1 akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual praktek coaching yang akan diperagakan oleh saya sendiri, Tri Karyanto, sebagai coach dan nanti Bu Five Nur Fitriawati SPD sebagai coach dan sebagai pengamat nanti Bu Titin Tri Agustina. Untuk selanjutnya Ibu Five Nur Fitriawati akan membacakan alur ceritanya. Monggo Bu, kami persilakan. Siap ya Bu Iya untuk Pak, membacakan? terima kasih. Iya Pak. Iya. Jadi jalan ceritanya seperti ini ya Pak. Ya, saya bacakan ya Pak. Ya, boleh Bu. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat kepada guru tersebut, kecuali satu murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les ke privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Tujuan dari coaching ini yaitu Doni ingin menemui Ibu Fitri sebagai wali kelas untuk membantu memecahkan permasalahannya dengan guru matematika yang bernama Ibu Andin. Monggo Bapak untuk kita mulai untuk proses coachingnya, mungkin bisa kita mulai dari sekarang. Baik, sudah siap ya Ibu Five? Ya Bapak, saya siap. Saya di sini berperan sebagai coach ya Pak ya. Iya, dan monggo Bu Titin untuk mengamati percakapan yang kami lakukan berdua. Assalamualaikum, permisi Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Don, sini masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Maaf ya Bu, ini saya mengganggu Ibu enggak ya hari ini? Tidak Don, kebetulan hari ini Ibu juga sudah selesai mengajar. Memangnya kenapa Don? Apakah kamu nggak ikut pelajaran hari ini? Kok jam segini udah di luar kelas? Ikut Bu, cuman kebetulan tadi ini kan habis pelajaran bahasa Inggris. Tadi kan ada ulangan Bu sama Bu Yeni. Terus tadi diumumkan kalau yang sudah selesai bisa keluar lebih dahulu untuk istirahat. Nah, kebetulan tadi saya jadi lebih awal Bu, jadi saya bisa keluar lebih awal begitu. Begitu. Pinter juga kamu ya Don ya. Ulangan bahasa Inggris bisa selesai paling awal nih. Hebat pastinya. Tetap semangat ya. Harus tingkatkan belajarmu ya Don. Jangan lupa. Kelak itu insya Allah kamu akan jadi orang yang sukses dan bisa jadi kebanggaan untuk kedua orang tuamu. Semangat ya Don. Terima kasih Bu, amin. Semoga apa yang menjadi doa Ibu tadi bisa didengar Allah ya Bu, supaya saya nanti bisa membanggakan kedua orang tua saya, kemudian juga membahagiakan beliau berdua Bu. Ya, bagus itu Don, cita-cita yang sangat mulia sekali. Semoga apa yang diucapkan dari Doni ini bisa didengar dan diijabahi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, kamu kesini mau ngapain Don? Adakah yang bisa Ibu Fitri bantu? Iya Bu, begini Bu, sebenarnya saya minta maaf ya Bu, jadi sudah lancang mengganggu waktunya Ibu. Santai aja Don, gak ganggu kok. Ibu juga lagi udah habis mengajar ini juga. Lagian juga Bu Fitri juga lagi santai nih, free, nggak ada ini lagi, nggak ada kerjaan yang urgent-urgent gitu. Jadi santai lah. Oh gitu, terima kasih ya Bu. Kebetulan begini Bu Fitri, sebelumnya saya terima kasih kepada Bu Fitri karena sudah meluangkan waktu ya Bu
sudah memberi Iya. kesempatan kepada saya untuk saya bisa bercerita karena saat ini saya memerlukan seseorang yang bisa membantu saya memecahkan masalah saya, Bu. Begitu ya. Emangnya masalah apa, Don? Apa ada yang bisa Ibu bantu? Kamu yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini itu apa, Don? Begini, Bu, saya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Hmm, Baiklah kalau begitu. Coba Don, kamu ceritakan sekarang apa yang kamu rasakan dan alami saat ini. Eh, Begini, Bu, sebenarnya ini saya takut dan sungkan sih untuk menceritakan hal ini, Bu. Ceritanya begini, akhir-akhir ini saya kan merasa tidak nyaman, Bu, di kelas. Saya kebetulan ada masalah dengan salah seorang ibu guru mata pelajaran di kelas saya, Bu. Hmm, oh ya, guru mata pelajaran apa, Don? Apa yang buat kamu menjadi tidak nyaman? Bisa kamu jelaskan pada saya, Don? Kok sampai tidak membuat kamu nyaman itu apa gitu? Siapa gitu? Begini, Siapa, Bu. Don? Coba cerita Eh, sama Ibu. Ini, Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu, sama Bu guru matematika. Bu tahu Bu Siti Fatimah ya, Bu? Bu Siti Hmm, Fatimah yang biasa dipanggil Bu Andin. oh gitu, iya, Yang biasa dipanggil iya, Bu Andin. mm, Selain itu beliau iya. juga selalu menyindir saya gitu karena saya kan tidak mengikuti les di tempat beliau, Bu. Terus saya juga merasa nilai yang diberikan oleh Bu Andin itu tidak adil, di mana teman-teman yang les privat di tempat beliau mesti mendapat nilai yang selalu lebih baik dari saya. Padahal saat ulangan harian saya selalu paling tinggi di kelas. Jadi saya merasa kok nggak adil ya kalau seperti itu gara-gara saya tidak ikut les. Hmm, Begitu ya. Jadi kamu itu merasa tidak nyaman karena sering mendapatkan sindiran dari Ibu Andin itu. Iya, Bu. Hmm, atau karena kamu tidak ikut les privat di tempat beliau itu dan kamu juga merasa bahwa nilai-nilai yang kamu peroleh itu tidak adil bila dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang ikut les gitu. Apakah benar begitu, Don? Iya, betul betul sekali, Bu. Jadi itulah yang saya Hmm, rasakan saat ini. Saya sedih kalau ingat hal itu. Padahal saya senang sekali sebenarnya dengan pelajaran matematika yang diajar Bu Andin itu, Bu, gitu. Dan saya selalu hmm, berusaha menyerap materi yang beliau sampaikan. Saya berusaha untuk aktif dan berusaha untuk tidak tertinggal dari teman yang lain dan saya selalu aktif di pelajaran beliau, tidak pernah sedikit pun saya misalnya di pelajaran beliau itu menyepelekan atau kucikan dengan teman itu saya tidak pernah, saya selalu memperhatikan. Tapi ya itu tadi nggak tahu kok saya nilainya begitu di apa ya dikalahkan dengan teman yang lain gitu. Baiklah Doni. Bu Fitri itu percaya kalau dengan kemampuan kamu itu. Percaya kalau kamu itu bisa gitu. Hmm. Kalau begitu, saya tuh ingin tahu ini Don, kira-kira apa sih yang menjadi alasan kamu tidak mengikuti les privat matematikanya Bu Andin itu? Kenapa Iya. Don? Jadi begini, Bu, alasan saya tidak ikut les privat di tempatnya Bu Andin itu karena orang tua saya kan tidak ada biaya, Bu. Jadi tidak cukup biaya. Bapak saya itu hanya apa? Hanya buruh ini loh, Bu, hanya buruh serabutan. Jadi Hmm, buruh serabutan, kemudian juga hasilnya nggak menentu. Sementara ibu sendiri juga hanya jualan kecil, Bu. Jadi saya kalau pulang, sehabis pulang sekolah itu kan membantu ibu untuk jualan ini, Bu, jualan mm, pentol sama es itu di iya. apa di depan rumah itu, Bu. Jadi saya kan nggak bisa ikut les gitu. Begitu. Mm-mm. Begitu rupanya Don ya. Kamu harus tetap semangat ya Don ya. Dari cerita kamu ini tadi kalau boleh saya simpulkan gitu gini Don. Kamu itu kan tidak ikut les privatnya di kelasnya Bu Andin itu bukan karena kamunya yang tidak mau, tapi kan kalau menurut saya kan karena keadaan ekonomi orang tua kamu yang mungkin apa itu masih dibilang kurang seperti itu ya Don ya. Mm-mm, betul. Dimana
kami itu tidak ada biaya yang cukup untuk membayar biaya les kayak gitu. Dan kamu juga sepulang sekolah pun kamu juga masih harus membantu orang tuamu untuk berjualan lagi kayak gitu. Benar kan kayak gitu ya, Dan ya? Iya, betul banget, Bu. Jadi ya seperti itulah keadaan saya, Bu. Jadi yang disampaikan Bu Hmm, Fitri tadi benar sekali begitu. hmm. Nah, selain masalah yang tadi, yang membuat kamu tidak merasa nyaman di kelas itu apa, Don? Yang membuat kamu merasa nggak nyaman Oke, gitu di kelas gitu kok sampai seperti itu gitu. tidak ada, Bu. Jadi permasalahan saya hanya itu saja sih sebenarnya dengan Bu siapa Bu Andin itu, karena Mm-mm. kenapa menjadi karena saya itu kan pengennya nanti setelah dari SMA ini, Bu, saya kan pengen jadi guru matematika kayak Bu Andin Oh gitu loh. Jadi begitu, saya ya kepikiran banget kalau ya. sampai saya pengen Bagus jadi guru bagus. matematika terus saya ada masalah dengan guru matematika, nanti kan mengganggu saya untuk pendaftarannya di perguruan tingginya itu, Bu. Oh iya iya iya. Hmm. Baiklah Don, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan tadi itu, kira-kira untuk beberapa hari ke depan itu berdasarkan hasil yang tadi gitu, Iya. rencana aksi yang akan kamu lakukan itu Hmm. nanti apa Don? Rencananya itu apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya sih rencananya begini, Bu. Saya nanti akan coba bilang ke orang tua saya, Bu. Jadi Mm-mm. istilahnya minta izin untuk minta saran kepada beliau untuk bisa memberi solusi, karena biasanya kan Bapak Ibu kan hanya orang biasa, pendidikan juga hanya Ya, lulusan SD. Kalau saya tanya itu palingnya ya. Bapak Ibu cuma bilang yo wis manut le gitu, pokoknya manut aja gitu loh, Bu. Jadi ya saya kan jadi Mm-mm. kepikiran, satu saya juga harus Ya. menyelesaikan apa masalah saya, tapi dari Bapak Ibu juga tidak banyak membantu secara jalan keluar gitu. Jadi Hmm, saya bingung mau mulai dari mana, Bu. begitu. Oke. Oh, gini. Mungkin coba bisa kamu analisa, Don. Gini, Ya. dari beberapa hal yang kamu lakukan itu tadi, kira-kira menurutmu hal yang mana yang akan menjadi prioritas kamu gitu loh. Ya. Dari yang apa yang kita bicarakan tadi kan kamu Ya. dapat menganalisa hasilnya tadi apa Ya. gitu dan kira-kira tuh apa yang akan menjadi prioritas kamu itu apa, Don? Mungkin begini, Bu. Pertama nanti saya akan menemui Bu Andin dulu, mencoba untuk menjelaskan kepada Hmm. beliau tentang permasalahan saya, dan supaya saya juga dapat merasa nyaman jika berada di kelas saat pembelajaran dengan beliau. Kemudian yang kedua, apabila apabila beliau berkenan, saya juga ingin ikut les di tempat beliau, tetapi ya itu tadi hanya sekali dalam seminggu, tidak seminggu 3 kali, karena itulah Hmm. kemampuan ekonomi orang tua saya untuk bisa membayar biaya les privatnya, Bu. Oh, luar biasa sekali kamu, Don. Hebat, hebat, hebat. Gitu. Itu adalah langkah-langkah yang bagus, Don. Langkah yang hebat, Nak. Coba. Mm-mm. Ibu itu sangat respect gitu sama kamu dengan langkah-langkahmu ini. Terus dengan apa yang kamu capai dalam diskusi hari ini itu selanjutnya apa kira-kira komitmen kamu, Don? Agar rencana yang tadi kamu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik itu apa? Rencana selanjutnya. Begini, Bu, rencana saya itu besok setelah pulang sekolah, saya akan menemui Bu Andin dengan mencoba menjelaskan kepada beliau tentang kendala yang saya hadapi, mengapa saya tidak Hmm. ikut les privat, dan saya juga akan menanyakan kepada Bu Andin apakah beliau Hmm. berkenan untuk menerima saya ikut les privat dengan pertemuan hanya seminggu sekali, begitu, Bu. Hmm, gitu ya. Terus untuk selanjutnya dan siapakah sih menurut kamu yang akan membantu rencana ini? Rencanamu itu. Siapa yang akan membantunya? Kalau menurut saya mungkin ya saya akan tetap mengajak Bapak Ibu, Bu. Jadi saya akan mengajak Bapak Mm-mm. Ibu untuk sowan ke tempatnya Bu Andin. Mm-mm. Kemudian nanti saya sampaikan kepada beliau berdua untuk memberi dukungan kepada saya nanti supaya saya dapat mengikuti les privat, dan kemudian nanti kalau sudah ketemu dengan Bu Andin supaya Bu Andin juga tahulah
alasan atau latar belakang saya tidak ikut les langsung dari orang tua saya sendiri, Bu. Baik, baik, baik. Ini ide yang sangat baik sekali, Don. Ibu yakin kamu itu akan dapat melakukannya. Namun begitu apabila kamu mengalami kendala lagi nantinya, kamu bisa menghubungi Ibu lagi gitu untuk membicarakan langkah tindak lanjut, rencana ke depannya seperti apa. Kamu bisa mencari Ibu Fitri ya. Terima kasih sekali ya Ibu Fitri atas waktunya dan tadi sudah sangat membantu sekali saya untuk saya menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Sama-sama Doni. Semoga apa yang kamu harapkan dapat terwujud ya nak. Dan semoga kamu juga bisa merasa lebih baik setelah ini, merasa lebih nyaman lagi di kelasnya matematikanya Ibu Andin. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Fitri atas bantuan dan waktunya. Sama-sama Doni. Mohon izin ya Bu, ini saya permisi dulu. Kebetulan ini ada pelajaran lagi Bu, ada pelajaran fisika dengan Iya. Pak Darman. Jadi 10 menit lagi masuk dan takut saya nanti Ah, terlambat. Sekali lagi terima kasih ya iya. Ibu. Terima kasih sekali Bu. Iya. Semoga Ibu sehat selalu. Ya Don, ya tetap semangat ya Don Ya, ya. Jangan lupa ya, tetap belajar yang giat gitu ya. ya Don. Siap, Semangat, siap Bu. semangat ya Don. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Five tadi atas kerjasamanya ya sebagai coach. Dan untuk berikutnya saya persilakan kepada Ibu Titin selaku pengamat untuk bisa memberikan refleksi atas apa yang sudah dilakukan oleh coach tadi terkait dengan apakah coach yang dilakukan Bu Five Nur Fitriawati tadi sudah memenuhi 3 syarat wajib dalam coaching, yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Apakah sudah ketiga-tiganya tercakup di dalamnya? Kemudian yang kedua, mohon juga nanti Bu Titin bisa melihat dari percakapan tadi apakah alurnya dalam alur tirta itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bu Titin, baik tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab. Monggo kepada Ibu Titin kami persilakan. Monggo Bu. Iya, terima kasih Bapak Trikaryanto atas waktunya. Dari hasil pengamatan saya untuk keduanya antara coach dan coachee sudah melaksanakan proses coaching dengan benar. Terlihat dari 3 syarat utama coaching sudah terpenuhi, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh. Di situ coach sudah menyatu dengan coachee ditandai dengan terlihat akrab dan coachee-nya juga nyaman untuk bercerita tentang permasalahannya kepada coach. Serta coach sudah menerima kehadiran coachee dengan penuh. Untuk kedua, untuk mendengar aktif, tampak di situ coach sudah berusaha aktif mendengarkan permasalahan yang dialami oleh coachee. Yang ketiga, dari semua itu sudah terlihat untuk pertanyaan yang berbobot. Coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh coachee-nya. Sedangkan untuk alur ceritanya sudah terpenuhi, Bapak. Tentang yang pertama itu tujuannya. Dari tujuan permasalahan ini, coachee ingin mencari solusi dari masalah yang telah dihadapi oleh Doni ya tadi ya. Iya, Ibu. Untuk kedua, identifikasi masalah yang dihadapi tersebut, coach sudah mengarahkan coachee untuk mengidentifikasi masalahnya, yaitu tadi masalahnya itu karena si Doni tidak mengikuti les di tempatnya Ibu Andin. Karena faktor ekonomi, Bapak Ibunya mungkin tidak mampu seperti itu. Untuk yang ketiga, rencana aksi. Di sini sudah terlihat, coach sudah mencoba menyampaikan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coachee. Hal itu terlihat pada kalimat, coachee itu ingin
menemui Bu Andin dan menjelaskan permasalahan tersebut untuk mengikuti, dan Koci itu Koci, mungkin ada sambungan yang terputus ya terkait dengan jaringan dari Bu Titin. Monggo Bu Titin, apakah sudah bisa terkoneksi lagi? Lanjut. Silakan Bu Titin. untuk tanggung jawabnya sudah ada, terlihat menjelang akhir percakapan sudah ada tanggung jawab yang dilakukan oleh Koci, yaitu yang diperankan sebagai Doni. Doni untuk mengajak kedua orang tuanya ke tempatnya Ibu Andin dan menjelaskan terkait tentang les yang akan dilakukan, yang ikuti Doni ke tempat lesnya Bu Andin walaupun hanya seminggu sekali, seperti itu. Iya. Terima kasih. Mohon maaf ya Bu, tadi sempat kasih. jaringannya agak terganggu ya tadi ya, jaringan tidak stabil, tapi masih mendengar ya suara saya Ibu ya? Masih. Ya, masih dengar Bapak. Oke, terima kasih Bu Titin, tadi sambutannya, refleksinya sudah jelas ya terkait tentang praktek coach yang terjadi antara Bu Five dengan saya tadi ya, termasuk kalau menurut Bu Titin 3 syarat wajib kucing itu, adakah tiga-tiganya itu yang paling menonjol yang mana, ataukah ketiganya sudah tersampaikan atau terlaksana dengan seimbang Bu? Seimbang sesuai dengan apa tadi, dengan materi tadi. Monggo, gimana Bu Untuk Titin? ketiganya sudah masuk Bapak, sudah masuk dalam alur 3 syarat utama dari coaching tersebut. Yang tadi itu kehadiran atau present untuk mendengar aktifnya dan pertanyaan yang berbobot itu sudah masuk dalam percakapan tadi. Oh gitu ya. Itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan Bu Five selaku coach sudah menjalankan tugas dengan baik ya, sesuai dengan alur ceritanya ya Ibu. Jadi baik, kalau sudah Ibu, terima kasih tadi Bu Titin sebagai pengamat sudah memberikan refleksinya, yang terima kasih. Nanti yang mudah-mudahan itu bisa membangun kepercayaan diri dari Bu Five untuk nanti diaplikasikan dalam kondisi nyata di dalam lingkungan kerjanya nanti. Begitu ya Ibu? Iya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian tadi praktek coaching yang dilakukan oleh kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.